Dalam ini berbicara tentang masalah nilai sebuah ibadat itu terletak dari sebesar mana kezuhudan kita, kezuhudan hati atau ketidaktergantungnya hati kita dengan dunia. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maqalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak sedikitlah amal yang lahir ianya amal daripada hati orang yang zuhud. Maksud orang yang zuhud ghairi muta'alliqin bid dunia, orang yang tidak bergantung hatinya dengan dunia. Bal huwa wa in kana qalilan fil hissi kasiran fil ma'na. Bahkan dianya amal tersebut meskipun sedikit pada kasat mata, namun dia banyak secara maknawi. Bisalamatihi, karena selamatnya amal tersebut, minal afatil qadihah, daripada cacat-cacat yang dapat menjelekkan ianya cacat pada diterima sebuah amal, diterimanya amal. Pandai cacatnya daripada sifat riya wa tasannu' linnas, dan sikap berpura-pura di depan manusia, wa talabil agradid dunyawiyah, dan mencari keuntungan duniawi, dan tidak hadir hati beserta Allah pada ketika mengerjakan amal karena sedikit was-was syaitan yang timbul daripada mencintai dunia. Jadi amal yang dikerjakan oleh orang yang zuhudnya adalah bernilai tinggi, walau amal tersebut nampaknya biasa-biasa saja, atau nampaknya secara kuantitas amal tersebut sedikit, namun karena nilai yang ada pada amal tersebut, maka amal tersebut dianggap banyak. Dalam sebuah hadis yang dikutip dalam kitab Iqadul Himam, hadis riwayat Abdul Razak, dalam kitab beliau disebutkan bahawa amalun qalil fi sunnah khairun min amalin kasir fi bid'ah. Amal yang sedikit tapi mengikuti sunnah Rasul lebih bernilai daripada amal yang banyak tapi fi bid'atin, artinya amal dalam bid'ah. Para ulama sufi menjelaskan tidak ada perbuatan yang paling bid'ah dan paling tercela daripada mencintai dunia. Cinta dunia itu yang paling bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti amal yang lebih bernilai di sisi Allah daripada amal bid'ah. Artinya bid'ah yang paling besarlah mencintai dunia dan mengikat hati, ketergantungan hati dengan dunia. Yang bid'ah paling raya. Tidak orang beramal dalam kondisi terikat hati dengan dunia, berarti amalnya amal fi bid'atin. Jadi bid'ah jangan hanya diartikan secara harfiah. Bid'ahnya jiuh yang kawandi. Punya bid'ah yang hanya dicontohkan oleh Rasul, cinta kepada dunia, tergantung hati dengan hal-hal dunia, dan adalah juga bahagian daripada bid'ah terbesar. Maka dipegah di Nabi, amal yang sedikit dalam sunnah lebih baik daripada amal yang banyak dalam bid'ah. Berarti amal orang yang hana terikat hati dengan dunia sudah barang tentu lebih baik dan lebih bernilai daripada amal hamba Allah yang selalu terikat hati dengan dunia. Kemudian Ibnu Athaillah juga menjelaskan maksud daripada sikap zuhud di sini bukan tidak memiliki harta benda. Maksud daripada zuhud ghairi muta'alliq bid dunia, artinya tidak terikat dan bergantung hati dengan dunia, atau dalam bahasa yang lain memiliki sifat jenuh dan bosan kepada dunia, sehingga yang tak percayai dan yang tersenangi lagi tanya hanya kepada Allah, hanya senang tanya kepada dunia. Kan makna hanya tak miliki dunia, tapi digambarkan oleh para ulama sufi, dunianya terjadikan bagaikan sapu tangan lagi tisu. Ada kalanya kita butuh kepada tisu untuk talap debu, talap abe, talap jaro yang butuh, tapi hanya selamanya tanya pakai tisu. Nasib sebagian ulama menggambarkan dunia dijadikan bagaikan sepatu.
Sepatu bisa menjaga kaki tanya baik kuto, dan jaga kaki tanya baik tetap dengan labang, baik tergida umpun kaca dan baik tergida rangkum. Tidak selamanya tanya butuh memakai sepatu. Hanya sesaat kadang-kadang butuh, kadang-kadang sepatu ditinggalkan. Tak fungsikan dunia berlagi sapu tangan dan sepatu. Itulah hakikat zuhud. Jadi miasira orang bak lisan gatnya Allah Allah sabi-sabi tapi hati terikat dengan dunia, ya nak kira zuhud. Malah Abu Hasan Asy-Syadzili pernah ditanya oleh murid beliau, apa yang membuat engkau dianggap sebagai seorang sufi besar, padahal secara zahiriyah engkau memiliki kekayaan dan harta benda yang luar biasa. Apa jawaban daripada Abu Hasan Asy-Syadzili? Hati yang tidak tergantung kepada harta benda tersebut. Jadi mereka menjadikan harta benda di ujung jari, bukan menjadikan harta benda dunia di dalam hati. Menyoba ujung jari dah peduk, bacut dah cekeh rut. Tapi yang dah peduk dalam hati susah untuk dah keluarkan. Itulah hakikat zuhud sebenarnya. Kan makna zuhud baik memiliki harta benda, jidna harta benda, tapi tanya baik ketergantungan dengan harta benda tersebut. Sehingga nak kisah pada saat Rasulullah pernah ditamang dalam sebuah pasar di kota Madinah. Kebetulan dalam pasarnya na bangkit kambing. Nicok kambing yang kamati oleh Rasul. Ditanya mbak orang-orang Mekah di pasar, adakah di antara kalian yang ingin memiliki ini dengan harga 1 dirham? Dijawab oleh orang yang hadir di pasar, tidak wahai Rasulullah, dikasih gratis saja kami tidak mau, apalagi dengan harus membeli. Sehingga Rasul ni pegah, wallahi lid dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jal min hadza alaikum. Wallahi lid dunya ahwanu, demi Allah kata Rasul, dunia lebih hina di sisi Allah daripada anak kambing ini untuk kalian. Artinya kambing yang mati bunuh yang pegat tamsilan di Rasulullah hana sotim lau malah juk gratis pun hana sotung, tapi dunia yang urang memutuskan silaturahim gara-gara mengejar dunia malah lebih dicintai oleh manusia, padahal di sisi Allah lebih hina dunia ketimbang anak kambing bunuh. Gambaran tentang dunia. Maka punya pelai tanya, ibadat tanya berkualitas, memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah, iaitu dengan cara membersihkan hati dari ketergantungan kepada dunia, baru ibadat kita bermakna. Karena orang yang memiliki sifat zuhud, ibadatnya akan terbebas daripada hal-hal atau faktor yang membuat ibadat tersebut cacat. Hal-hal atau faktor yang membuat ibadat cacat, pertama ria yang paling raya, sikap pamer, memamerkan ibadat kepada orang lain, atau merasa senang hati ketika orang tahu ibadat kita, yang termasuk ria khafi. Kemudian yang kedua, faktor yang dapat membuat ibadat rusak atau cacat, iaitu tasannu' linnas. Tasannu'nya sikap berpura-pura, hana tulus. Tanya tentang ibadat karena mukurung, karena nak kepentingan, karena pencitraan, karena ingin cari ketenaran, karena ingin cari pamor, karena cari dukungan. Yang tasannu' kan. At-tasannu' fi ta'atillah salah satu penyebab amal qalbi, buta mata hati. Kira orang buta mata hati bila dalam beribadat ganyan tasannu' fi ta'atillah, kanu bebut. Rasa bahawa indikasi sira orang ibadat ganyan tasannu', sikap berpura-pura hana tulus, ketika tidak dapat pujian dia malah meninggalkan ibadat tersebut. Ketika dapat pujian dia bertambah semangat dalam ibadat tersebut. Ketika ada orang lihat bertambah kuantitas ibadat. Yang berkon sembahyang ba'diyah 2 rakaat, gara-gara na urang tambah 2 tip. Nyo tefiro tinggal 2 rakaat. Nya kun tasannu'nya pura-pura kau bebut. Kemudian tahlam faktor yang dapat membuat amal ibadatnya cacat, talabi agharadid dunyawiyah, mencari kepentingan duniawi. Ibadat yang tak kerjakan
hana sepenuhnya tulus karena Allah, tapi ingin mendapatkan mata benda dunia. Dan faktor yang dapat membuat ibadat cacat lam iaitu adam hudur kalbi ma'al maula, tidak hadir hati beserta Tuhan pada ketika melakukan amal tersebut. Jadi makna hana hudur ate tanya hana sama, hana konsentrasi lagi yang tak kerjakan. Ibadatnya ibadat fisik dan jasad. Adapun hati tidak lagi beribadat ke Allah, tidak sedang beribadat ke Allah. Tubuh jasad yang beribadat ke Allah, hati tidak sedang beribadat ke Allah. Hati sedang melalang buana ke mana-mana. Tubuh tanya menetap dalam masjid, hati tanya berada di luar masjid. Tubuh tanya berada di atas sajadah, hati tanya jauh di luar sajadah. Ini yang membuat ibadatnya kurang bernilai di sisi Allah. Maka ada letak ibadat kita banding dengan ibadat orang yang zuhud, jauh tertinggal ibadatnya. Bahkan ibadat orang zuhudnya walaupun sedikit, tapi hana anggap sedikit, malah jadi banyak. Li qillati wasawisis syaitaniyah, karena sedikit bisikan-bisikan syaitan, yang bisikan syaitan tersebut timbul daripada mencintai dunia. Rima ditayang dia orang pakan sampai wihu. Pakan dengan tanya ibadat tanya nak bisikan-bisikan yang menghilangkan konsentrasi tanya hana fokus tak ibadat ke Allah karena cinta dunia. Malah oleh Abu Abbas Al-Mursi naga cerita, bukan Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abdullah Al-Qurashi. Nah, sebahagian orang mengadu kepada sirah orang saleh, sebahagian orang saleh tentang amalan kebaikan. Letak gepubut amalan kebaikan, tapi hana gerasakan kemanisan dalam hati katnya. Tabu. Lagi tanya baju gulai hana pakai sirah. Amalan kebaikan yakin dah pubut, tapi lagi-lagi hana tak dapat mangat ke, kurang merasa ataupun hana kemanisan kelazatan dalam beribadat. Gusu'ud li orang saleh li anna indaka bintu iblis, karena sajan gata na anu inang iblis. Tah anu inang iblis yang kedanya. Jadi menyodonya anu inang iblis, ka pasti tiro orang si tiro ayah sering yak sawah anu inang. Nah kan? Anu inang kan paling sayang li ayah. Beda dengan anak agam. Sering yak sawah. Tak tahu dah kan lebih sering tak tahu inang timbang nak agam. Orang yang cinta dunia berarti gepelihara anak inang iblis saja. Mamnya tanya sering anak inang iblis na sajan, ka pasti ayah ji sering yak sawu ji. Mau ate ayah yak sawu anu yang anu ji na lam ati tanyo, iaitu cinta dunia. Ka pasti punya iblis hitamam lam ati tanyo, hana keinginan ji untuk kebaikan. Pasti ingin melakukan kerusakan. Yang kian kunci je. Jadi pakan tanya le wiswas, pakan hana ketenangan hati, hana konsentrasi ibadat, sumber jih mandung dari cinta dunia. Karena dunianya ibarat anak inang iblis. Wala kasura amalun baraza min qalbin raghib, dan tidak banyak amal yang timbul, yang zahir daripada hati yang gemar pada dunia. Amal yang datang dari orang yang gemar kepada dunia hana ganggap le. Bal huwa wa in kana kasiran, bahkan dianya amal meskipun ada ia itu banyak pada kasat mata. Secara realitas le ibadat ganyan, amal ganyan. Tapi hakikatnya qalilan fil makna, secara maknawi sedikit. Alasan li adami salamatihi, karena tidak selamatnya amal daripada yang telah disebutkan di atas. Maka dalam hati orang yang zuhud, mutiara dan kerikil sama. Yang baru kira zuhud. Kapan seseorang baru disebut zuhud? Ketika mutiara dan kerikil sama. Bagi orang zahid, pujian dan cacian daripada makhluk tak ada bedanya. Kerikil, emas, permata, mutiara sama. Cacian, pujian daripada makhluk hana beda. Karena
suatu kebajikan walau kecil dan sedikit yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya terbebas daripada belenggu-belenggu duniawi akan mendatangkan kebaikan besar, bermanfaat dan juga bermakna dan bernilai yang tak terhingga. Ibadat yang dilakukan oleh orang yang terbebas daripada belenggu duniawi. Tapi sebaliknya, sebuah kebaikan walaupun banyaknya diperbuat kebaikan tersebut oleh seseorang untuk niat, tujuan dan kepentingan duniawi, biar seseorang disebut dermawan, soleh, sosial, tapi dampaknya kecil dalam kehidupan di dunia saja, tidak berdampak kepada kehidupan di akhirat. Maka karena itu yang menjadikan amal ibadat kita berkualitas dan bernilai lebih di sisi Allah dan di akhirat adalah kezuhudan. Waqad rawa dan waqad ruya diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud, bahwasanya Ibni Mas'ud berkata, rakaatani min zahid alim khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Ibni Mas'udnya salah seorang sahabat yang mendapat rahasia batin daripada Rasulullah. Dipegang oleh Ibni Mas'ud bahawa sungguh 2 rakaat daripada orang zahid yang alim itu lebih baik daripada ibadat orang yang ahli ibadat lagi bersungguh-sungguh hingga sepanjang masa selama-lama. Ibadat sepanjang masa selama-lama sampai mati nyata banding dengan ibadat 2 rakaat orang yang zuhud, 4 tinggal ibadat orang yang bersungguh-sungguh sampai mati dalam keadaan ibadat tapi hana zuhud. Karena letak penilaian kan kepada ibadat yang nampak tapi kepada yang dalam hati. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, husnul a'mal bi khuluwiha amma ya'uquha anil qabul minar riya wa ghairi wa hudur qalbi ma Allah bi hali fi'liha wa adam istighalihi bi ghairihi minal wasawisi syaitaniyah nataiju husnil ahwal. Tabu makna matan ini. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Sebaik-baik amal, husnul a'mal, yang paling jeroh daripada amal. Sebaik-baik amal adalah amal yang dihasilkan daripada sebaik-baik ahwal. Jeroh amalnya adalah natijah daripada jeroh ahwal. Mana ahwal kondisi batinnya, kondisi keadaan batin saudara orang yang akan ahwal. Jeroh amal lahir getanya karena jeroh ahwal batin, karena memandum bersumber dari batin. Punya batin jeroh insya-Allah yang lahir dari gerakan fisik jasadnya juga akan jeroh. Maka baiknya amal adalah buah atau lahir daripada ahwal yang baik. Wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Dan sebaik-baik ahwal adalah timbul daripada tetap pada makam-makam inzal. Nah, kayak istilah tasawuf kita bedakan kiban yakun a'mal, kiban yakun ahwal, kiban yakun maqamat. Pertama ini, untuk menumbuhkan amal yang berkualitas nya berawal dari hati, bukan dari fisik. Menyo hati kabereh nya amal juga akan berkualitas. Tapi menyo hati hana bereh, amal tanya pura-pura hana bebut. Karena bunuh hati tanya hana bisa long tak ikhlas dalam beramal. Amal yang nampak keren, nampak baik secara fisik, tapi bebut di hadapan Allah hana bernilai. Itu kan hana jeroh sid. Apa amal baru jeroh ketika mendapat tempat di sisi Allah, mendapat penilaian di sisi Allah. Karena dia beramal ke Allah, akan beramal ke manusia yang menilai Allah. Dia tanya kerja PNS,
nilai di atasan kan adanya kerja untuk atasan, dinilai di negara kan adanya abdi negara. Hanya beribadat kepada Allah yang nilai Allah tentunya nilai. Maka ketika Allah genilai tanya kan secara fisik dan jasad, tapi yang genilai adalah amal dan hati tanya, maka letak amal terbaik iaitu amal yang dihasilkan oleh ahwal yang baik. Kiban jerah amal bikuluwiha amma ya'ukuha, dengan sebab sunyinya amal daripada faktor-faktor yang menghalangi akan amal tersebut daripada kabul. Pane faktor yang menghalangi daripada kabul, diterima amal, daripada ria dan lainnya ria. Wa huduril qalbi, jerah amal dengan sebab hadir hati bersama Allah. Fi hali fi'liha, pada ketika memperbuat amal tersebut. Wa adami, dan dengan tidak sibuknya hati dengan selain Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang makna amal yang terbaik. Apa itu amal yang terbaik? Amal yang terbaik adalah amal yang memenuhi syarat dan adab-adabnya dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Adab-adab dan syarat-syarat dalam berubudiyah kepada Allah, iaitu baikna kepentingan pula selain ubudiyah ke Allah. Baikna ria, kalian berkonsentrasi hati ketika tanya lakukan amal tersebut, hana sibuk hati dengan selain Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang menyoik tak penuhi syarat-syaratnya, berarti amal tanya akan memiliki karakter amal terbaik. Yang baru amal. Cuma untuk menimbulkan tanya dari pane harus jerah ahwal dia. Nya ahwal tanya hanjrah, hati tanya mentang mengikat dengan harta benda, dengan harta beramal, nah mungkin dah singkirkan yang selain Allah dalam hati dia. Maka timuh amal yang gad dari ahwal yang gad. Salah satu contoh ahwal sifat zuhud. Salah satu contoh ahwal ikhlas. Ketika hati ka bisa ikhlas, hati ka bisa zuhud, baru bisa terkerjakan amal yang tanpa ada kepentingan selain Allah. Baru bisa hati terkosongkan daripada selain Allah. Selama mentang ketergantungan dengan dunia, anda bisa terkosongkan daripada yang selain Allah. Maka ini natijah, konklusi atau natijah daripada ahwal yang bagus, iaitu amal yang bagus. Artinya dia dapat aceh hanjrah amal yang atih najrah. Kulai amal yang jerah dan berkualitas hujrah oleh hati. Ketika hati kajrah, insya-Allah amal juga akan mengikuti. Maksud kondisi hati, ahwal. Maksud ahwal atau kondisi hati iaitu misalnya lagi contoh mahabbah yang ahwal. Contoh ahwal lam haibah atau ta'zim, mengagungkan Allah. Contoh ahwal ram khauf, rasa takut kepada Allah. Yang ahwal. Pada ibadat na rasa takut kepada Allah, baru ibadat tanya hana lam hati selain Allah. Karena na rasa haibah, rasa agung Allah lam hati tanya. Sehingga yang kan Allah tersingkirkan. Ketika rasa agung kepada Allah hana lam hati, maka kadang-kadang yang mendominasi hati tanya ketika ada ibadat justru yang selain Allah. Ana konsen ibadatnya. Yang makna ahwal kondisi batin. Nah, ini tafsir makna ahwal al-qaimah bil qulub. Yang idam ianya ahwal, yang menempat ianya ahwal dalam hati. Pandai sifat ahwalnya daripada zuhud pada dunia, ikhlas karena Allah. Dan mau dikasat oleh seorang dengan amalnya akan menghambakan diri kepada Allah semata-mata, la li talabi haddin ajil, bukan mencari keberuntungan yang segera iaitu di dunia, wala sawabin ajil, bukan untuk mencari pahala di akhirat. Nah, dengan ibadat yang ahwal yang baru bersih, ahwal yang baru murni, ibadatnya hanya untuk ubudiyah ke Allah. Ana urusan Allah gebi pala hingga atau hana yang hana urusan. Ana urusan ibadatnya untuk lancar rezeki. Ana urusan ibadatnya untuk gebi udip sejahtera ini dunia.
Jadi kan mencari keuntungan di dunia dan bukan untuk mencari pahala di akhirat. Mana boleh pahala dan boleh, tapi ibadatnya kan untuk tamita pahala. Sebabnya ibadat tamita pahala sebenarnya hansip. Contoh paling kecil mentang dalam kitab Tanbihul Mu'tarin yang sebut contoh kira orang mukmin yang membuat kekal dalam surga kan karena amal. Sebabnya amal hansip. Amal syarat untuk tamu surga. Tapi yang membuat kekal karena niat. Kainan ke tafsir niatul mukmin khairun min amalih. Kiban makna niat yang membuat kekal sira orang mukmin dalam surga? Karena orang mukmin punya niat seandainya Allah gebi kehidupan beribu-ribu tahun selama-lamanya, dia akan selama-lamanya beriman. Dan nilai niatnya yang dihargai oleh Allah, gebi kekal dalam surga. Orang kafir dengan sid. Orang kafir seandainya Allah memberi kehidupan yang abadi kepada orang kafir, dia punya niat akan kufur selama-lama kepada Allah. Niatnya yang gebalah oleh Allah, gepu kekal selama-lama dalam neraka. Maka menyediri amal hansip tanya nak beramal 55 tahun. Lebih umur oleh Allah katakanlah masa lebih umur oleh Allah 80 tahun. Takoh ke usia golong balik 15 tahun. Kita 55 tahun dah yang beramal. 55 tahun dah beramal dah kan gebalah diploh oleh Allah. Paling kan 5,000 amal total dalam surga. Lain kan hidup bit aja. Ya ana selama-lamanya. Padahal beramal 55 tahun dah. Dia yang dinilai oleh Allah niat. Berarti Allah kan genazar kepada hati. Hati tanya ya kalian karena punya niat akan beriman selama-lama, maka niatnya ke yang gebalah oleh Allah. Padahal hakikatnya menyendiri amal dia hansip ke tiket dalam syurga dengan amal tanya. Tapi karena Allah gebalah niat tanya yang menjadi balasan daripada Allah, maka dalam surganya mutlak min fadlillah, karunia Allah. Kan karena balasan amal. Hansipnya balasan amal. Jadi kesimpulannya nya pelai berjerah amal yang ke perbaiki leha hati. Nya hati kajrah luar akan jerah. Karena memandung bersumber dari hati. Wa husnul ahwal, jerah ahwal nasiun minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Jerah kondisi batin terara orang nasiun bersumber timbul atau bersumber daripada tahaqquq. Tahakkuknya kemapanan pasti. Adanya bahasa istilah terrealisasi. Jadi kanli sesuatu yang sifat diasumsi tapi kata realisasi, kawujud. Tahakkuk atau tamakkun kemapanan dalam makam-makam inzal. Maksud inzal ditempatkan oleh Allah. Tanya nalheboh makam letak dalam istilah tasawuf. Nalheboh makam yang paling penting. Pertama makam taubat. Yang kedua makam sabar. Yang ketiga makam ridha. Kira orang akan ridha apa yang takdirkan oleh Allah, mengalam dalam artinya na ahwal mahabbah. Karena tanya ketika kau betul-betul mahabbah kepada sira orang, disakiti oleh orangnya terasa nikmat. Jadi yang bisa menentukan ridha atau hana ridha karena mahabbah. Sehingga kena kisah Umrul Qis dengan Laila Majnun. Kisah Umrul Qis dengan Laila Majnun, kedua oleh wate ibadat malam, leh wate gejak wajib. Gejak tawaf ba Kaabah. Kau juga yang dilakai ba Allah. Jadi cinta agaknya kepada Laila Majnunnya bertambah-tambah walau agaknya disakiti oleh Laila Majnun. Karena disakiti oleh orang yang dicintai terasa nikmat bagi agaknya. Yang menyatira orang katruk bertingkat gerasa nikmat disakiti oleh orang yang dicintai. Tak balik tu tanya cinta ke Allah menyaka betul-betul gebi bala dan musibah nikmat bagi tanya. Yang baru terucap alhamdulillah.
Yang dalam istilah dalam filem ataupun dalam broken sinetron ketika seorang betul-betul cinta berat ke seorang disakiti dikun merangkap oleh rinang terasa nikmat dia yang anali merasa menyakiti. Jadi yang menumbuhkan ridanya mahabbah. Jadi tanya bertempatkan oleh Allah tanya ke genetung ke hamba yang jerah ge ilham ni Allah le untuk taubat kembali kepada Allah. Dari broken yang terbiasa menyebut yang melanggar dengan Allah, orangnya terbuka jalan taubat. Maka taubatnya awalu manzil tempat ditempatkan oleh Allah, tangga pertama untuk menuju kepada Allah. Jila tangga yang harus dilewati. Pada kali taubat, tipu yang terhadapi termasuk ujian-ujian dalam perbuatan. Merasa berat, masyakkah di atas perbuatan, pulang dari ibadat dalam keadaan subuh, pulang dari ibadat yang harus dapat duit materi, merasa berat. Sabar tak lewati katanya. Lihat sabar-sabar dengan timuh mahabbah ke Allah baru makam ridha. Tira orang baru jerah ahwal menyogaknya kamapan lam makam inzal. Taubat gaknya kam menetap kan baru-baru rencana. Sebab lang istilah bahasa tasawuf menyo baru-baru dah pegatnya ken hal. Watai ka mantap baru ken makam. Maksudnya kata yakbun kada depu pun dosanya wajib taubat. Tak taubat tu tengah meriwang di dalam. Dosa dah taubat di dalam, dosa meriwang di dalam. Yang mesti tanya dalam tahaqquk fi maqamil taubat. Yang dalam tahaqquk pada makam taubat yang ahwal tanya hana jero. Berkata kok dewa makam taubat baru jero ahwal. Itu ada kau menetap makam taubat, waktu makamnya lah makam sabar. Nah ada orang taubat tapi makam sabar galong. Itu ada kau mantap lah makam sabar baru waktunya lah makam ridha. Yang ridha kabrat hat. Tipu mantang yang Allah beri banyak kari ridha hana goyang lim macu. Yang ke makam orang sideku tipu yang diuji oleh Allah langsung ridha. Punya orang macam mendapat ujian Allah langsung ridha, yang bala yang lebih li rif'ah untuk baik derajat. Punya bala yang lebih hanya mampu bersabar, tapi dalam hati tanya mentangna ada jid baik menan, yang bala yang lebih untuk menghapus dosa kafarat. Tapi punya bala yang lebihnya langsung tanya handa terima. Tak sumpah serapah, handa terima, handa siap, handa tim sabar. Malah menyebabkan taat gara-gara gebi bala musibah semakin jauh dengan Allah. Yang berarti hukuman. Takkan leboh cara kalian. Yang pegahan Imam Junaid na, Syekh Abdul Qadir Jilani na. Ada yang merumpat bala cara tak kalian. Tak ukur balanya ku itamang lam untuk kebaik derajat, ku kafarat, penebus dosa atau hukuman Allah. Yang barometer ni. Nyawa tetruk bala musibah ridha dan senang. Yang mati untuk kebaik derajat. Nyawa tetruk bala na rasa syok ada jid baik menan, tapi kerana ada orang mukmin kalau tak buat naik lemah tak sabar. Yang mati untuk hapus dosa. Nyawa tetruk bala syok hana tak sabar malah jiuh dengan Allah. Bengih ke kurung soal nasihat bengih dia. Yang mati hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Bala sama dalam tabuh kampung na warga nan Tribedro truk bala musibah banjir ataupun musibah gempa tsunami dan sebagainya. Tapi dalam Tribedro warganya beda-beda level bala yang lebih dari Allah. Boleh jadi bak orang rumahnya untuk kebaik derajat, bak rumah samping hukuman. Boleh jadi bak rumah belarak dia untuk ketebus dosa. Yang sama mendung tergantung bak tiban daya tersikapi bala yang lebih dari Allah. Akan baru truk kepada tingkatan tanya gebaik derajat pada truk bala benar ridha dia. Makam ridha hana gampang dah capai. Kerana ini berawal dari taubat dia. Taubatnya pintu masuk pertama. Dari tanya broken hana aturan udip jiuh dengan agama, pintu kembali pertama dia taubat dia. Taubat pergi hati tanya nak sanggup paut dengan manusia selesaikan
Apa mentang yang kalih berdosa dengan Allah dan sesali talaki ampun, ulam nyulam suasana bulan Rajab. Nya bulan Rajabnya bulan istighfar. Memang hadis-hadis yang bermasalah tentang bulan Rajab. Tapi dalam akidah Ahlussunnah, hadis-hadis yang mentang tingkatan dhaif boleh diamal untuk fadilah amal. Adapun hadis maudhu'nya yang hanya dibolehkan beramal. Masalah Rajab, bulan Rajabnya nawarid hadis bahawa Allah ampuni dalam bulan Rajab sabuh jumlah manusia yang cukup banyak dalam setiap saat. Maka karena Allah ampuni orang memerdekakan dari api neraka dalam bulan Rajab, maka ulama jamun cita-cita bermati dalam bulan Rajab agar kalian tergolong dalam orang yang memerdekakan oleh Allah dari api neraka. Yang kita tabaqah Asy-Syafi'iyah karangan Imam Subuki nak disebut ina dalam sirah ulama Al-Hafidh Al-Barkani. Al-Hafidh Al-Barkani udip kalian di awal abad ke-4 Hijriah. Jadi ketika teruk murid yang cerita murid kalian Muhammad Ali bin Muhammad Aswari. Cerita le murid kalian tegak kunjung gore ke. Dipegah orangnya tanggal 27 Jumadil Akhir. Lul laki ba Allah ba ilai ke pemati lul nyo golai tamang bulan Rajab. Menai tamang awal Rajab meninggal. Dia kan diterima oleh Allah kan pemati dalam bulan Rajab. Nyo dia sakit ke pegah ke. Ana yang cerita dalam kitab lain ulama-ulama yang meninggal bulan Rajab. Ini yang disebut termasuk Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Haytami, Imam Muslim, dan termasuk ulama-ulama yang meninggal di bulan Rajab. Jadi ulama zaman urang-urang awal salafus saleh cita-cita bermati dalam bulan Rajab. Karena bulan Rajab ni letak orang dibebaskan dari api neraka. Maka li ulama-ulama gepegat wirid-wirid dalam bulan Rajabnya istighfar. Nah istighfar Rajab yang susun li Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau anak daripada Imam Haddad. Nah yang dalam kitab Majmu' Syarih istighfar Rajab. Nasyid istighfar yang you baca bengah dengan suput di sebuah oleh maghrib. Itu Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Baca 70 ke di sebuah 70 ke oleh maghrib. Jadi bengah dengan suput baca selama bulan Rajab. Nasyid model istighfar baca 50 ke. Astaghfirullah hadzal jalali wal ikram min jami'id dhunubi wal asam. Lun laki ampun ba'ron ya Allah yang memiliki keagungan min jami'id dhunubi wal asam daripada seluruh dosa dan kesalahan. Yang wirid-wirid yang gedanya perbanyak dalam bulan Rajab. Maka kan Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi bahawa bulan Rajabnya syahru zar'i, bulan menanam tanaman. Bahkan bulan Rajabnya bukan bulan menanam tanaman karena bulan peglihro daripada dosa batin, dosa lahir dan dosa batin. Ketika kaglih tak tanam di tanaman, bulan Sya'ban syahru saqi, bulan semiram. Bulan Ramadan syahru hasadi, bulan panen. Karena menyo tanaman tak pula dari bulan Rajab, bulan Sya'ban tak siram, bulan Ramadan tinggal hasil. Kebaikan dah biasakan di bulan Rajab, alien tak pupuk kebaikannya di bulan Sya'ban, bulan Ramadan tak terbiasa. Menyo malam sah Ramadan baru dah pupun kebaikan, tubuh tanya syok. Makanya orang kelima enggak ada semangat, kalimah. Ada semangat, bosan, anak terbiasa. Malam di peluh, malam lah nanti je. Ulang kali peluh akhir. Maka dia pelai waktu malam, waktu dalam bulan Ramadan bejit peluh jaro. Ada layang gaya tihangin. Biasa kebaikan dari bulan Rajab. Maka bulan Rajab kan syahrul zar'i, bulan untuk pula tanaman. Syahrul zar'i, menyo Sya'ban syahrul saqi zar'i, sibu tanaman. Di Ramadan syahrul hasadid zar'i, memetik atau memanen tanaman. Maka dalam bulan Rajabnya katanya perlu istighfar. Di samping nasyid amalan dalam bulan Rajab yang lain iaitu berpuasa. Walau nyan pina khilafiyah ulama. Tapi leboh mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi sepakat puasa Rajab sunat.
Punya mazhab Hambali na khilaf. Sebahagian ulama Hambali sunat, sebahagian hana sunat. Karena memang ada riwayat-riwayat yang Nabi hana gebi puasa bulan Rajab. Tapi kan hana gebi puasa peroken sama sekali, hang gebi jadikan bulan Rajabnya puasa penuh lagi Ramadan. Yang memang ditakwil ulama. Malah ada riwayat-riwayat yang Sayyidina Umar gedut urang yang puasa bulan Rajab, ini ngetahui ulama urang yang jadikan bulan Rajab lagi bulan Ramadan ke puasa penuh. Nya hang gebi dia. Menyo puasa tentang kesunahan puasa Rajab, nya hana khilafiyah ulama yang dalam mazhab Hambali dekat sebahagian yang pegah hana sunat. Kembali ke laptop. Wa husnul a'mal nataid husnul ahwal. Arti jero amal adalah natijah daripada jero ahwal. Jero ahwal adalah timbul karena kemapanan pada makam yang ditempatkan oleh Allah. Tanya mantap lang sebuah makam. Maka jero ahwal tanya. Maksudnya maqamatil lati tunzalu fi qulubil arifin. Makam yang ditempatkan akannya makam dalam hati orang arif. Dan dianya makam yang maksud inan han lepas tak usaha haji kan muktasab. Anjir tak usaha makamnya. Tapi yang mawahib itu, mawahibnya pemberian Allah. Dianya makam itu ma'arif ilahiyah, ma'rifah yang yang timbul dari Tuhan, ma'rifah ilahiyah yang yuridu Allah, yang berdatang akannya ma'rifahnya oleh Allah, hati hamba takunu sababan, yang ada makrifah tersebut menjadi sebab fitarkid dakwah, pada meninggalkan dakwah atau klaim. Jadi ngena makamnya tanya hana klaim dia tepu. Mang ngenda klaim dah pegah lu ibadat ka sekian, katamat ka khatam sekian, suluk ka sekian ribe katamat pelajaran, Quran sekian ke ka khatam, yang kan klaim dakwah tu. Na dakwah. Belum sembahyang belum sekian, tip malam sekian le, sekiannya sekian je. Yang dakwanya pakan bersumber karena adanya mentang golem memiliki ketetapan dalam makam. Ni orang kagebi ketetapan dalam makam pu mentang ngepubut ibadat ataupun kan yang memandum bersumber dari Allah. Jadi hanali dakwah, hanali klaim. Dan ada ianya makam tersebut menjadi sebab pada tidak berpaling kepada syurga atau lari pada neraka. Yang dah narudanya oleh mata kamu tulis dah baca. Orang yang kagebi makam tertentu oleh Allah, ibadahnya kali mengharap syurga, ibadahnya kali karena khawatir ke neraka. Fa innal murid, karena seorang murid dalam istilah tasawuf kan murid dalam istilah bahasa tanya. Tapi orang yang karena keinginan untuk salik ilallah, untuk menempuh jalan kepada Allah. Malah dalam sebahagian ulama tasawuf lebih proken tinggi lah mengartikan makna murid. Nah, sebagai ulama tasawuf makna murid ini orang yang kagadah iradah diri, ka terfokus kepada iradah Allah. Hanali iradah agaknya. Tim agaknya hanali iradah lapu ka iradah Allah yang murid pebut. Ti yang iradah hakiki ka iradah Allah kan iradah tanya. Tapi nasib sebahagian sufi bermaksud makna murid orang yang menempuh perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hasil baginya seorang murid oleh demikian makam-makam benar, raqaba maulah, dia akan melihat Tuhannya dalam hati. Kan kalian tahu deh, kalian kena hati. Maka ketika melihat selalu merasa diawasi Tuhan dalam hati, maka dia tidak mengkasat dengan amalnya selain Tuhan. Apabila hasil demikian merasa diawasi Tuhan selalu dalam hati, hasil baginya oleh demikian takhallasal amal, niscaya terbebaslah amal daripada apa yang merintangi akan amal daripada diterima. Jadi yang jet ke amal tanya hang diterima oleh Allah karena wateta beramal tanya nama kerling halai kan murni ke Allah. Pajan baru gadah mekerling ke lainnya ketika adanya kagebi makam ni Allah. Maka orang yang gebi makamnya yang mau hibah kan, anugerah luar biasa dari Allah. Maka kena kekenli Abu Proken
Imam Hasan Basri. Keberali Hasan Basri, ketika Allah mengilham kamu untuk beristighfar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah membuka jalan untuk menerima taubat. Yang ke makam, salah satu makam taubat. Tanya kagi ilham ni Allah ruh tak bertaubat. Yang baik nawi latih kadang hang pampun dong Allah. Ya Allah hang nak pampun nanya gepelala maksud. Tetet tu ajal hang buat taubat. Allah kagi ilham tanya roh tak taubat. Allah kagi ilham tanya roh tak istighfar. Allah kagi ilham tanya roh dalam kebaikan datang ikut majlis untuk mengamtamah ilmu, tak beut, tak bertorong orang-orang saleh. Tak beramal malam-malam Jumaat, tak ikut majlis-majlis zikir, tak ajak buat tempat yang nak buka sama dia. Atau nak buat kegiatan-kegiatan zikir. Yang so yang arah tanya kena, yang merokon dia jiuh matanya. Allah. Berarti punya Allah kagi ilham ke arah tanya mendekat kepada tempat-tempat yang jero, mendekat ke majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang membuka pintu katanya. Tinggal katanya dah tamang Tuhan. Maka baiknya bisikan iblis kadang-kadang bisik yang hendak pura taubat terima tak jadi dosa ke. Yang bisikan iblis kan, dia singkirkan bisikannya. Karena punya Allah kena jadikan tanya hamba celaka, gepejiuh daripada taubat, han gepeto yang mentaubat. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kamu itu dipermudah untuk apa kamu diciptakan. Dia tanya dicipta Allah je ke ahli syaqawah, penghuni neraka, gebetibuk tanya dengan urusan-urusan yang jauh dari kebaikan. Hantu. Malah kadang-kadang tanya wate kalau kita persiap jauh-jauh hari, pas malam kena pubut kebaikan cikana alam. Maka dia kena dalam ihya berah salah satu tanda Allah berpaling daripada hamba. Makna Allah berpaling daripada hamba, berpaling daripada rahmat. Gubu sibuk tanya bak wate-wate fadilah. Wate-wate yang le fadilah lagi bulan Rajab, le fadilah kena salah satu daripada bulan Harim. Gubu sibuk tanya bak wate-wate lain yang biasa-biasa mentang hana le ganjaran pahala. Sempat tak beramal bak wate-wate fadilah ka kurang beramal. Amal ke orang Mekat, barang te kali raya. Raya haji urun lau. Ni orang yang doa cari untung menjelang kena raya, aku penuh barang dalam kedai, hana peng hutang le. Sebabnya watengan watele orang mu blau. Kitanya kalau yang cik dalam beramal, bak wate-wate fadilah, beruh tanya. Bak wate-wate biasa, ada hana rupiah napu. Mesti nohat ni sembahyang sunat 2 rakaat. Menumpak pahala lagi sembahyang ibadat 12 tahun. Menumpak. Tapi minyak antara maghrib dengan isya menumpak. Yang le ulama ikun sembahyang awabin, nak khilafiyah nak awabin, nak pegah paling kurang 6 rakaat, nak pegah 20 rakaat. 2 rakaat dah sembahyang antara maghrib dengan isya, lagi ada ibadat 12 tahun. Yang nak sembahyang mesti 10 rakaat je, nak sama dengan ibadat 12 tahun. Jadi nak wate-wate fadilah je. Ya kalau maghrib sampai maghrib, antara maghrib dengan isya, dalam subuh wate zahur sampai subuh, oleh subuh sampai itu bit matahari syuruk. Yang wate-wate fadilah. Menyebab wate-wate fadilah tanya hanaruh dalam artinya salah tak buat tanda Allah ke i'rad dari kita yang kalau berguna wate tanya ke buka jalan ni Allah ruh dalam kebaikan, senang ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis zikir, yang tanda Allah ke buka pintu. Baikna tanya terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis, ulam ya pesah le iblis bab punyung tanya yang hendak kat betul dah kasih bro. Yang iblis minta tanya butuh asa ke rahmat Allah. Sebab beda iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam boleh bermaksiat, hanya butuh asa ke rahmat Allah. Iblis butuh asa ke rahmat Allah. Iblis hanya dia akui kesalahan. Nabi Adam enggak akui kesalahan. Hanya punya cepat dia akui kesalahan. Allah rahmat, kasih sayang dia tanya ke hamba yang mengakui kesalahan. Maka salah satu daripada makam ini adalah makam taubat. Yang Allah akan buka makam taubat, yang berarti Allah akan terima daya sebagai hamba. Mentinggai bertahakkuk, mana tahakkuk makam taubatnya bermantap baik menyanjan taubat hingga kalilan dosa, lusa taubat dalam dosa, kalilan dosa. Oh, hang terima punya menan, dia terima tetap tengok dia taubat walau berulang-ulang kali terjatuh dalam dosa. Cuman han berdampak kepada husnul ahwal. Baru berdampak kepada husnul ahwal, punya makamnya ka mantap. Lih mantap makam, mantap husnul ahwal.
pakai kan mantap husnul ahwal baru mantap husnul a'mal. Jadi mikat-ikat dia. Kan. Kemudian ada dan bermula ini hikmat. Ini kalam hikmat sama seperti dalil bagi kalam hikmat sebelumnya. Maksudnya irikut kalam hikmat irikut amal yang paling baik adalah amal yang timbul daripada urang zahid. Tak ilat seolah-olah je ke ilat atau dalil. Tah dalil amal yang paling baik yang timbul dari urang zahid, dalil dia adalah kebaikan amal itu adalah natijah daripada kebaikan ahwal. Salah satu bentuk kebaikan ahwal itu memiliki hati yang zuhud. Ini kan dalil bagi kalam hikmat itu. Tak kala adalah ini perkara yang terpuji, tidak tumbuh pada kebiasaan kecuali orang yang illa min kasratid zikir, kecuali daripada banyak zikir dan mudawamah alaihi di artinya zikir. Untuk mendapat maqamat inzal han merumpuk dengan sembarangan, payah bila berzikir. Jadi mikat-ikat dia. Maka pakon dalam tahapan pertama urang suluknya pergi pula zikir dia. Karena zikirnya yang memancing makam Allah. Allah gubi tanya bak makam inzal, tu bertempatkan tanya bak sabuh makam karena dengan mudawamah zikir. Pada dalam mudawamah zikir gubi kesadaran yang Allah tanya untuk taubat. Pokoknya urang-urang yang ka dalam jalan salah nyan baik cara tertarik urang nyan baik tayuk semayang ile. Muplotun kana semayang, bu tayuk semayang. Tayuk zikir le pergi. Abak ngan ge berzikir yang telah tabuh ngan pancing untuk Allah ge ilham ge nyan untuk taubat. Gaya negalan ge urang-urang bertaubat, urang-urang maksiat di kota-kota kan. Kadang-kadang kan ngan pengajian penting tapi kadang-kadang dia harus terpilah-pilah. Ini dah nak tarik urang preman. Tak pakak buat awaknya, le tak ada pubut, tak salah lem buat awaknya. Item je. Baik pakak buat je pakak berzikir je. Tajak guna meratim-ratim dah nak sembahyang mana pu le. Tapi baik tapi nak sembahyang nak pu. Gak je untuk atai kai tim je le. Tak kai tim je meratim-ratim berlaut ile. Intut yang telah sabar cara untuk memancing rahmat Allah. Ketika Allah kagak inzal bak makam taubat, kena kesempatan ni. Tapi hanya lepas. Urang lagi punya lepas biasa kan semakin ged, semakin bro. Jadi betul-betul le gure ge bimbing le urang nyan kagak tim taubat, ge buka jalan pelan-pelan. Jadi ilmu ge pasal cepat-cepat sambil ge ajarkan cara-cara beribadat inan ju pasal cepat-cepat. Memang cara yang tengok kadang-kadang tengok daya hana datang tekniknya ataupun hana kesabaran ni. Belum yo biasa dah semubut urang-urang tu mati. Biasa ada kubur urang tu mati, urang jeroh-jeroh yang mereka hadapi urang menan kadang-kadang hana siap tengok. Kurang kesabaran. Kadang-kadang nasib hiro-duaro gebi kelebihan ni Allah sanggup hadapi urang menan dengan kesabaran, dengan kelemutan. Dia tengok nak lagi tempat. Urang yang kadang-kadang gebi kesabaran luar biasa. Nasib Allah kadang-kadang gebi berikan anugerah bagi orang sanggup untuk menyadarkan orang-orang yang salah. Jadi atanyan han timbul kecuali daripada le zikir dan mudawamah de zikir. Maka disebut li Ibnu Athaillah akannya zikir tersebut dengan kata beliau la tatruk ayyuhal murid az-zikra. Jangan kamu tinggal wahai murid akan zikir, bal lazimhu, tetapi biasakan olehmu akannya zikir, wadawim alih, dan mudawamah olehmu di artinya zikir. Karena zikir itu yang paling dekat jalan menuju kepada Allah dan tanda di hati adanya kekuasaan Allah. Faman wufika lidzikir, maka siapa yang diberi taufik akan orang tersebut bagi zikir, faqad mu'tiya, maka sesungguhnya telah diberikan akan ia mansyural wilayah, surat edaran kekuasaan Allah. Maka jangan kamu tinggal akannya zikir. Mansyurnya lagi tiro urang gebi wilayah untuk jiut ke camat PD atau camat D5 kan ngejuk surat SK nya SK nya dalam bahasa Arab mansyur wilayah. Di zikirnya adalah mansyur wilayah di Allah, tandanya gebi kekuasaan di Allah. Maka miadanya ka gebi taufik di Allah je ke urang berzikir nyo hang gebi sia-siakan.
Ini adalah salah sebuah SK ataupun publikasi daripada Allah keutanya. Yang kena pegah ini, jangan kamu tinggal akan zikir li'adami hudurika, karena tidak hadir hati kamu beserta Allah padanya zikir. Pada dalam zikir hati dah lain, zikir tok seribega je figa dulu. Tapi hati dah lain. Hati mencawa-cawa kabahnya. Putus masalah bina dalam zikirnya. Ya kan? Sehingga balik zikir telefon juga nak taruh yang benar kena jawaban. Pajaan dalam pok semikir masalah lain tengah dalam zikir. Tengah menzikir merumpak putus masalah, tengah menzikir tinggal tepat barang yang gadah ana upat le. Ni kau kacau man, karena saking hana pukun hana khusyuk konsentrasi tanya ibadat. Jadi apa yang sering tak ingat-ingat dalam hati, ipa ingat kenal le iblis pada saat dalam zikir. Tapi no hang gebi tinggal zikir wate haitim hadir hati. Karena hana konsentrasi beserta Allah. Dengan bahawa ada ianya hati itu sibuk dengan bisikan-bisikan syaitan dan kepentingan-kepentingan dunia. Bahkan hangga bitinggai walau hati tanya haitim hadir lam di anna ghaflataka, karena kelalaian kamu daripada adanya zikir, karena kelalaian kamu jauh daripada adanya zikir. Iban maksud lalu daripada ada zikir, yang bahawa kamu tinggal akannya zikir, lebih berat daripada kelalaian kamu yang hasil dalam wujud zikirnya. So God lalu hati tapi nak zikir, ngan lalu hana berzikir sama sekali. God lalu hati tapi nak zikir, hana zikir hati nak zikir lidah. Ketimbang lalu hati lidah lalu hana berzikir. Kibang surah lebih berat daripada lalu kamu yang hasil dalam wujud zikir, karena meninggalkan zikir dalamnya. Lalu zikir itu bu'dun anillah, jauh daripada Allah dengan hati dan lidah. Dengan sebalik zikir, maka bahawa sungguh kamu, meskipun kamu jauh daripada Allah dengan hati kamu, maka kamu dekat dengan lidah kamu. Jadi hati tanya haitim to hana konsen ada dalam zikir, tapi lidah sedang berzikir. Yang lebih good nak berzikir lidah hana konsen hati ketimbang gara-gara hana konsen tak tinggal Allah ikut meratib kerana haitim bersungguh. Allah ikut meratib kerana haitim konsen hati, konsentrasi hati. Dia lebih good nak tak berzikir tapi hati hana konsen ketimbang meninggalkan zikir sama sekali. Fa'alaika anta dzikrullah bihi, maka lazim di atas kamu engkau ingat akan Allah dengannya lidah, meskipun adalah hati kamu itu lalai halat zikir ketika kamu berzikir. Man pu harapan pu manfaat dan berzikir dengan lidah tok hati lalu. Fa'asa harap-harap bahwa Allah menuntunmu, mengangkat kamu. Yuraki yang ge taraki ge peik. Yurakiyaka, harap-harap bahawa Allah menaikkan akan kamu dari zikir beserta ada kelalaian daripada Tuhan kepada zikir beserta ada kesadaran. Dari zikir berokan lalu hati, mudah-mudahan Allah dupai derajat daya kerana sering tersebut lafaz-lafaz zikirnya, dupai derajat menjadi zikir yang wujud yaqdah, ada kesadaran. Karena barang yang munasabat ianya zikir akan hadrahnya Allah Subhanahu minal adab, daripada adab dan hana sibuk daripadanya Allah dengan selainnya Allah. Yang makna yaqdah, makna zikir dalam kesadaran. Waktu kita zikir lagi tanya hana dalam keadaan ghaflah. Nyo zikir ghaflah lidah tok terucap lafaz zikir, hati lalu. Nyo zikir dalam keadaan kesadaran, lidah mengucap lafaz zikir, hati sedang merenungi atau memahami makna-makna yang dikandung dalam lafaz-lafaz zikir. Yang zikir yaqdah, zikir ma'a yaqdah. Dan barangkali harapan Allah mengangkat kamu daripada zikir beserta adanya yaqdah kepada zikir beserta wujud hudur. Ini kalau lebih tinggi lah. Jadi waktu dalam zikir kena sekadar memahami makna yang dikandung dalam zikir, tapi merasakan kehadiran Allah dalam hati tanya. Yang kalau lebih tinggi lah zikir lagi.
Sebab hakikat zikir ingkita anid zikir ilal madhkur. Yang hakikat zikir yang dalam pandangan ulama sufi, terputus daripada zikir menuju kepada yang disebut dalam zikir Allah. Yang hakikat zikir. Dah hakikat zikir lang istilah ulama sufi al-inqita anid zikri ilal madhkur. Truk bak zikir hanale danyo, babah hanale terucap zikir, ati hanale merenungi makna zikir, tapi ati danyo kata Allah tu. Yang makna hakikat zikir. Maka bayar. Menjara dan duduk paling 100 minit, duduk konsentrasi ke Allah. Paling paling 10 minit atau 2 minit ka tinggal doa lain. Jadi hakikat zikir sampai teruk bak zikir hanale terucap. Tapi artinya kakaram dalam mazkur. Mazkur yang disebut dalam zikir itu Allah. Makanya kalau derajat oleh Allah dari zikir dalam keadaan kesadaran menuju kepada zikir beserta wujud huzur, dan bahawa masuklah hati akan hadrah Tuhan. Maka menyaksikan ia akan Tuhan ketika berzikirnya dan tidak lalu ia padanya Tuhan. Makna muraqabah Tuhan ini merasakan tanya geawasi tabi-tabi Tuhan. Karena biasa lumpegah iman kitanya iman adanya Allah. Iman orang arif iman hadir Allah, beda. Iman hadir Allah, iman merasakan kehadiran Allah. Merasakan kehadiran Allahnya kan diucap oleh lidah, tapi diaplikasikan oleh seluruh organ tubuh tanya. Nah kan? Ke lidah tu. Yang lidah orang kafir pergi kat ni. Ya kan? Cina ada tergempa kan. La ilaha illallah je kan. Kalau kira ada orang Islam ni ikunnya dengan lidah tu. Hana sebab hati je hana iman lah hati. Jadi tak pegah bak lidah tu. Dalam lidah tanya yang terucap. Lu yakin dalam Allah hadir dalam setiap saat. Yang lidah. But tanya nak menunjukkan kepada Allah geawasi tanya dalam setiap saat. Yang berarti iman berucap di mulut mentang tapi hana diimani oleh hati. Ya orang diimani oleh hati, Allah mengawasi tanya dalam setiap saat. Pu mentang yang bisa menjauhkan daripada Allah hang dia bubuk. Itu yang dah bubuk yang menjauhkan tanya dari Allah, malah akan sekadar menjauhkan mendatangkan murka Allah. Tajik bubuk. Yang tanda tanya hana tak imani hadir Allah tapi tak imani wujud Allah. Beda iman orang biasa dengan iman orang arif. Orang arif kan hanya imani adanya Allah. Anak yang apa yang lebih 20 pokoknya wujud kidam Makkah akan nyali keimanan orang arif. Tapi orang yang merasakan dalam hati Allah selalu mengawasi katnya. Sehingga guna takbir mentang dalam keadaan temakur. Guna ucap labbaik mentang lagi kisah Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain sampai pingsan tersungkur. Awak mengukun labbaik ya takusul ya Allah la labbaik wala sa'dak. Hana labbaik hana kebahagiaan, hana keberuntungan ke kata. Ya hang dijekun. Hang dijekun labbaik pingsan ni. Hana la iya nak kata Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain. Nyandung makrifah dengan ke Allah. Kita hana biasa-biasa hendak. Malah dia semayang, malam semayang ada nampak nyala. Nampak balah WhatsApp dia. Hamnya ya tok kerja deketik dengan semayang. Ya, dalam sembahyang buat bala WhatsApp. Jadi kitanya hana hadir hati ke, hana konsen ni. Jadi hanya terucap di lidah. Menyembah lidah mana yakin tak ada yang buat orang mukmin. Nak yakin Allah hadir kalam ron. Yakin ada ni tamang lang kamar yang support mengunci lam. Nak yakin Allah hadir kalam ron. Yakin. Ni yakin buat babah tu. Tapi anggota tubuh lain hana meyakini. Orang akhirat tengok babah ketuk. Yang marid anggota tubuh lain kaji pada surah Al-Quran makna yakin kan yakin di mulut tu wujudkan dalam keseharian tanya bahawa betul-betul tanya dia yakini Allah selalu mengawasi tanya. Yang ke orang yang ka berzikir ma'a wujud huzur yang artinya kaitan lang hadrah rabbi. Beotin wa min dzikrin ma'a wujud huzur ila dzikrin ma'a wujud ghaibah amma siwal madhkur. Nyo yang berat tinggi lam. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat kamu daripada zikir beserta ada huzur kepada zikir beserta ada kegaiban. Kegaibannya di ketiadaan daripada apa yang selain yang madhkur. Dia hanya madhkur Allah. Yang zikir ke tingkat tinggi, urang kafana. Jadi zikir katnya kagak rasakan bahwa
selain Allah hana termasuk draw ke draw ke hana yang katuk tingkatnya kibang surah zikir ma'a wujud beserta ada kegaiban, mana kegaiban ketiadaan selain Allah, yang bahawa fana ia hatta anil zikir, sehingga daripada zikir juga fana. Maka jadi ianya hamba, keluar daripadanya hamba oleh zikir min ghairi kasdin, daripada hana kasar. Gaya hana dosa orangnya sebab hana kasar. Mio tanya berokon dan beratib la ilaha illallah, igaknya kakak la ilaha illallah, Allah Allah tadi. Malah Allah Allah yang kaju dalam darah gapah yang. Sehingga tena orang tanya lagi cerita Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas teruk Dinun Al-Misri, ditok-tok pintu rumah yang nak Ibrahim di dalam hana sauci yang nak Allah. Dengan tegakun Allah kan gepegah raga Allah. Terucap lafai Allahnya hana kasat untuk kejawab panggilan orang di luar. Hana gaknya dikir kan kadzikir hana gerasakan le yang kan Allah. Maka gegaya hana hukum. Tanya tak kenanya hukum tu. Malah halu darah kadang-kadang tak akunnya hana. Igaknya ngekun hana kasat, terucap tanpa kesadaran di bawah alam sadar. Sehingga karena Dinun Al-Misri juga waliullah, gekun ngandung tengah fana. Sudah gak hana masalah. Tanya belajar rumah orang, tiada tanya nak kumpulan dalam Yusuf Allah kata terma-rumah. Ini Ibrahim Dinun Al-Misri hana gepa masalah dia kerana depu menganggapnya tengah fana. Yang contoh dia. Nya orang yang fana, sehingga daripada zikir pun fana, maka jadi keluar daripadanya oleh zikir daripada tidak ada kasar. Dan ketika itu adalah al-haq. Al-haq ini Allah. Ketika itu adalah Allah, itu lidahnya yang bertutur ia dengannya lidah. Maka jika bertindak oleh ini orang berzikir adalah ada ianya tindakan tersebut, itu tangannya Allah yang dia bertindak dengannya tangan. Dan jika dia mendengar adalah pendengarannya, itu pendengaran Allah yang dia mendengar dengannya. Yang bahasa tinggi betul. Tapi yang dalam hadis kudusi yang dipegang dia, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi walilun, kata Allah, maka lun kalun beri pengumuman kepada orangnya dengan harbi, dengan perang. Wa ma taqarrabal abdu wa ma taqarraba ilayyal abdu bi syai'in, hanai petoro kepada lun ditiro hamba dengan sesuatu ahabbu ilayya, yang paling lun galak, mimma iftaratuhu alaihi, daripada amalan yang lun wajib atas hambanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, senantiasa sira hamba dipetoro ke lun dengan amalan sunat, hatta uhibbah, sampai lun cintai hambanya. Fa idza ahbabtuhu, nyalun kalun cintai hambanya, kuntu sam'ah, adalah lun itu pendengarannya hamba yang dia berdengar dengannya pendengaran. Wa kuntu basarah alladhi yubsiru bihi, adalah lun itu penglihatannya hamba yang dia melihat dengannya penglihatan. Wa kuntu yadah alladhi yabtisu biha, adalah lun itu tangannya hamba. Maksud tangan hamba kan jaro tanya jaro Allah. Adiji pumantang yang tanya pubutnya memandung ke dalam pengawasan Allah. Hanali yang lepas daripada pengawasan Allah. Lidah tanya pi hana yang lepas daripada pengawasan Allah, sehingga terucap ucapan-ucapan yang secara zahir bisa merusak akidah, tapi kepada orangnya karena di bawah alam sadar lupa maaf. Wa hadhil ma'alim wal maraki, ini tanda dan ini tangga tidak mengetahui akan hakikatnya kecuali oleh orang-orang yang telah menempuh jalan Allah. Orang yang katempuh jalan Allah baru kata tanda-tanda sira orang katuk bamakamnya. Ada yang ada dua buah kelompok yang doa ini. Wujdanan, mana wujdanan merasakan. Doa dalam arti gerasakan yang khusus orang salikun yang katempuh jalan Allah. Wal ulama, dan ulama imanan wa tasdikan, gepercayai dan gebenarkan. Nya ulama yang dalam tingkatannya nya mesti geimani. Dia tanya kan dayakini na karamat wali, dayakini na mukjizat nabi,
Dia yakini nagebi makam-makam tertentu kepada sira urang hamba Allah yang tak paling tahu dengan Allah. Tapi tanya hana terasakan lah. Yang gekun ya'lamul ulama imanan wa tasdikan. Menyo salikun urang yang akan menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah kan li imanan wa tasdikan, tapi wujudanan. Wujudanan merasakan. Ya wujudan merasakan. Kita bermakna anda diketahui akan hakikatnya tanda dan tangga tersebut kecuali orang yang suluk wujudanan nisbah merasakan, dan kecuali ulama nisbah percaya dan membenarkan. Fa iyyaka wa takdzib, maka jauhi olehmu sifat takzib, mendustakan dengan sesuatu daripada demikian, maka kamu akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Berarti tanah orang yang katruk makam arifin ana tak akui tak kabeh, malah takkan meranggapu tak ilanya nyogotnya betul-betul katruk nyandanya je kebinasa ma'al halikin beserta orang yang binasa. Ma'i mungkin truk kenan di uhtat lagu walamma kanal murid rubama yastabi'in usul ila dalika, tak kala adalah seorang murid terkadang-kadang menganggap jauh, menganggap mustahil sampai kepada tingkatan demikian, gelarang akannya murid li Ibnu Athaillah dengan ucapan beliau, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, tidaklah demikian di atas Allah dengan sukar. Yang sulit bagi Allah. Gampang mentang Allah kena angkat sira urang, ada kalanya dalam waktu yang cepat, ada kalanya dalam waktu yang lambat. Contoh dalam waktu yang paling cepat lagi pensihir Fir'aun. Pensihir Fir'aun waktu sujud menyerah ke Nabi Musa, genampakkan aras oleh Allah dalam pandangan matanya, langsung beriman ke Allah walaupun di bawah ancaman Fir'aun. Yang cepat, hana yang sulit bagi Allah. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz, annahu qadir 'ala kulli syai'. Karena Allah sanggup di atas titik sesuatu, maka lazim di atas sira murid al-qiyam bil asbab, melaksanakan dengan sebab, dan daripada Allah putruk dan rafa' hijab. Tugas tanya pupuk sebab. Dah sebab pertama benar berzikir ke Allah. Dari zikir lisan usahakan zikir kalbi. Dari zikir kalbi usahakan zikir ma'al hudur. Dari zikir ma'al hudur sampai teruk kepada zikir fana yang kan Allah. Allah yang betul, Allah yang rafa' hijab. Tugas tanya sebab. Dah sebab lain beramal, bela kebaikan, beramal saleh, jauh daripada cinta dunia, dalam ibadat baikna sikap pura-pura, berikhlas, baikna tujuan-tujuan yang selain untuk mencari ridha Allah. Yang sebab yang tagai tak pubut ditanya yang betul Allah kau urusan lain dah nak payah tak kalah le bukan truk bukan apa kadang-kadang nyo Abu Kumala almarhum gepegat contoh dalam bahasa falsafah, dalam filsafat Abu Kumala, tanya dalam ibadat cari ridha Allah lagi urang puplung motor bak jalan maabe. Tanya puplung motor bak jalan maabe, tagah ju begat tiga, abe umat bak calikut. Tapi baik kalan dabe, minta kalan dabe, rek lempari. Kalan ni likut etna ka abe, dumna kana, baik kalan gah ju motor begat tiga. Artinya ibadat dekatkan diri kepada Allah. Dunianya pelik kira. Dunianya abe yang naik likut. Tanya main motor bak jalan yang penuh debu, nyo lalo takalan abe yang hukumat bak kaca likut. Aku mupa atau tu batai kongan hana muwit karek ke dalam parik. Tapi puplung je motor ketiga abe nyan ifitat kero likut. Menan kira-kira tamsilan ni. Kajian no kabeh masalahnya ukur kaitan masalah tanda mati hati. Jadi yang lain ada pertanyaan mana tahu. Hadirin sidang kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki dalam sesi tanya jawab, membuka 3 pertanyaan kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara masalah dan kebenaran, bagaimana jika seorang ulama menanyakan ulama lain atau guru saya menanyakan guru yang itu, berarti menanyakan guru yang itu sesat. Apakah saya percaya itu guru yang itu atau bagaimana kedepannya? Bagaimana hukumnya yang kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama. Yang kedua, yang jadi pertanyaan saya, di daerah saya sering keluar sedikit ketika sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ada sholat zuhur. Ada hukumnya yang dikeluarkan oleh ulama atau bagaimana? Itu yang saya jadi pertanyaan. Ya,
Nah, ketika saya tanya kepada teman-teman yang lebih tinggi daripada saya, katanya sini, takut-takut saya dari terima surat Tuhan. Apakah itu benar? Tapi sekarang saya tidak punya jawaban. Mungkin itu saja dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu ungkapan, nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita menghukum dengan yang nampak, Allah yang mengurus urusan yang tersembunyi. Maka dalam kitab tasawuf sendiri pernah, cuma saya dah lupa ucapan siapa, disebutkan dalam tasawuf, kita tidak boleh mengingkari ketika ada ulama fikih menyalahkan amalan ulama tasawuf. Karena ulama fikih berpegang kepada zahir. Bisa saja apa yang didapatkan oleh ulama tasawuf tersebut belum didapatkan oleh ulama fikih. Maka ulama fikih ini karena berpegang kepada zahir, dia menyalahkan apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf. Adapun hubungan ulama tasawuf tersebut dengan Allah, seandainya apa yang dia kerjakan benar, kan selamat ke? Mana salah dengan Allah. Iman bak hukum dunia le sira orang ahli ilmu wajib gepetupat agar tidak menyesatkan umat. Ya wajib. Dan kejadian-kejadiannya memang dari zaman-zaman nah dalam kitab dong tulis. Sebalik ji, apa yang dikerjakan le ulama fikih hanjit ke salah le ulama sufi. Karena orangnya dikerjakan menurut ilmu zahir yang le tabu. Makanya kejadian terkedinai lapangan saling menyalahkan. Tak kala dalam konteks kiban menyo yang kesalahnya dalam konteks kadang-kadang nak ucapan-ucapan seorang sufi yang bisa menyesatkan pemahaman orang lain yang melihat atau mendengar kalam-kalam sufi tersebut, bisa tersesat pemahaman orang yang awamnya oleh ulama buno wajib betulkan atau arahkan agar masyarakat tak keliru. Sebab dalam tasawuf juga disebut jenakalan tiba akhir kita ikam jilid 2, ba awal jilid 2. Inan gepegah orang yang golong gebi izin untuk mengungkapkan rahasia li Allah, dilarang mengungkapkan rahasia. Malah salah satu contoh atau indikasi tira orang golong gebi izin mengungkapkan rahasia li Allah, ketika agaknya ungkapkan rahasia timbul fitnah dan pecah belah. Ni lagi tak tahu sih begah. Kau ulama lain, ulama tasawuf yang pegah. Jadi ulama tasawuf juga gepegah orang yang golong gebi izin mengungkapkan rahasia. Gotnyan sira katakanlah ulama sufi, ahli ibadat, waliullah, kagebi rahasia-rahasia li Allah gesingkapkan baganya. Nyan Allah kadang-kadang hana gebi izin untuk singkapkan ke orang lain. Karena orang lain kalau nanti sama agaknya. Maka lah agama tanya, menyoteman yang hukum hanggebi bak wali. Sebab wali kadang-kadang pu yang disampaikannya kadang-kadang dalam kondisi dalam tentu dalam kondisi yang kesadaran. Tanya hukum bak ahli bagian hukum. Oh, menyata pegah nasira wali kampung nanyo. Wali dihormati, kentuk kita tanya hukum. Pula wali jazab. Nya wali yang jazab katakanlah na wali jazab yang nampak secara lahir katnya hana terurus, nampak secara lahir katnya hana ibadat. Jangan biar buat wali jazab. Aku bakat tanya-tanya jazab. Jadi waliullahnya dihormati dan husnudzan yang ada. Tapi ketika sira wali kage sampaikan ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan umat, nya harus luruskan, hanya biarkan. Jadi maknanya kan berarti tayak hukumi asal neraka sira wali yang hana tanya. Pu yang sampaikan kan makanan yang bisa dicerna oleh umat. Ka harus luruskan. Adapun sikap tanya ke walinya yang husnudzan. Pu yang sampaikan ke orang lain bila menyesatkan yang diluruskan. Beo sagai klep di. Jadi anti ji menyona sira wali, gaknya hana pernah gajak orang lain. Hana ke sembahyang Jumaat. Kadang-kadang dalam keadaan butuh jazab. Ya husnudzan mentang. Ketika kag bakak orang lain hana payah sembahyang Jumaat le ga ikut gaknya jak sembahyang Jumaat warap. Ya jadi masalah. Yang hendak bakal lain dira silakan aku ni. Baik pu mendira man sabo kampung biji wali. Maka cara tak semikir betul hendak karun naji.
na wali kampung ini tinggi mentang merata jurung na wali. Alhamdulillah ramai wali. Yang baik ya bakat-bakat orang yang menyalahi syariat. Miafirah kana mendalah silakan aja ini. Yang kedua masalah ta'addud. Ta'addud Jumaat, penyebab timbul ta'addud ialah pada bohal. Pakan iadah nama surah nah. Pakan iadah luhu wate urus Jumaat. Salah satu hal yang membuat ulama tanya gecak hukum ihtiyat ge iadah luhu, salah satu karena faktor bak tempat tersebut hana mencukupi syarat-syarat ahli Jumaat. Ini contoh Bandar Aceh, Jamun, pada masa Abu Kurunggali. Ramai di mata Acehan pendatang. Ada kala pendatang orang yang mekat, ada kala pendatang orang yang ikula. Jadi karena ramai pendatang yang urangnya mentang rencana wau kampung kan mustautin, maka diragukan kesah sembahyang Jumaat karena hana memiliki syarat. Mentang yang lam menamai eje ragu-ragu tengok ke ibadat ke Tuhan, ragu-ragu hana diterima. Keragu hendak diterima, ragu memenuhi syarat sah. Beda antara ragu diterima dengan ragu syarat sah. Makna sah ibadat, muwafaqah ibadat dengan syarat. Makna diterima gugur talab. Belum tentu wate muwafaqah gugur talab. Urang sembahyang hormat wate, hana wudu, hana tayammum, sah. Tapi hana gugur talab. Pada truk darat pihak kata makna sah muwafaqah dengan syarat. But pada dapubut sesuai dengan syarat ikun sah. Hana sesuai dengan syarat ikun pasid. Tanya dapubut Jumaat gesyarat le syarat Jumaatnya benar urang kedang ke peludra yang gaknyan penduduk tetap domisili. Baik urang penduduk sementara. Ragu tu maka ge iu iadah luhu. Nyam pencaji man daerah-daerah lagi bak kamu sama langah hana ragu le. Kamu namanya dalu, patut kan namanya dalu. Daerah-daerah yang mentang ragu masa kadang-kadang na urang yang hana ahliyah Jumaat. Maka yang dalu. Yang tahu penyebab yang kedua, lam mahli nam tulik wal qaryatanil muttasilatani kal qaryatin wahidah. Dua buah karya yang bersambung-sambung. Sama lagi sabuh karya. Makna sambung-sambung hana dipisah le belang, hana dipisah le kerung, hana dipisah le gunung, hana dipisah le laut. Bagi orangnya kena rumah-rumah warga Aceh na yang ladang rumah siap tu dia. Ya kan? Terah rumah gaknya dua kampung rat deh, ikan rumah gaknya dua kampung rat no. Yang ketika dua buah karya, dua buah desa yang sambungnya lebih hukum lagi tabuh karya. Berarti menyalang tabuh kampung nama masjid tabuh sama lagi. Dua buah kampung nama masjid masing-masing sama lagi sebuah kampung nama dua buah masjid. Enggak ta'addud lah. Ini nak iham ke ta'addud ke nak wajah gewaham ke terjadi ta'addud. Maka li sebagian ulama di Aceh bak tempat-tempat yang lain giyu iadah Jumaat, giyu iadah luhu. Yang alasan penyebab fatwa iadah. Karena nak pandangan menyo tempatnya bersambung-sambung sama lagi sabuk. Pada beda-beda masjid, mesti kampung A dengan kampung B, ada dua buah masjid. Tapi karena kondisi perumahan kampung A dengan kampung B nya bersambung-sambung, nya hukum sama lagi satu kampung. Satu kampung dah pedang dua buah Jumaat tak ada. Walaunya beda-beda kampung, tapi karena bersambung-sambung, lebih hukum sama lagi satu kampung. Dikira tak ada sih. Yang karena potensi tak ada lagi yang besar, maka li ulama sebahagian li fatwa giyu iadah luhu. Yang dasar penyebab iadah luhu. Makna di belahan Aceh yang lain hana le. Pak kamu kata hana le iadah luhu. Karena ide ka giyakini penduduk tak mencukupi syarat-syarat untuk pedang Jumaat. Ulang mengge ba masjid di Mudian yang lebo kampung dan warga kampung Metuh midinjuk miding gedung. Jadi lebo kampungnya tak melebihi untuk bilangan pedang Jumaat. Oh dan nak berah orang yang hana mufhum ini itu. Nak pengajian lebih. Urang kampung nak mufhum ini kan betul baca kutubah biji ke. Abang ahliyah Jumaatnya pertama agam, merdeka, kan? Kaya maksud dia Islam, agam, merdeka, istitan. Jadi mana istitan domisilinan, domisili tetap. Yang kada masuk dalam ahliyah Jumaat. Mamnya di kota-kota ke pedang Jumaat di perkantoran ataupun tempat yang hana warga domisili tetap
Yang berusaha punya berpijak ada mazhab Hanafi yang hanari syarat urang pedang Jumaat bermustautin. Nah, dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi hanari syarat urang pedang Jumaat bermustautin, je perantau. Negeri Jakarta kan dia dalam departemen kan, dalam kantor ini pedang Jumaat jono tibik dia. Yang punya dadang dalam mazhab Syafi'i nasa. Mazhab Syafi'i ketat syarat babak Jumaat. Mazhab lain yang longgar. Ini adalah persoalan masalah yang dahulu. Abi kenapa banyak yang masuk melalui Assalamualaikum Abi, semoga Abi selalu dalam lindungan Allah. Pertanyaan lagi, Abi bagaimana cara bertobat terhadap dosa-dosa yang tersangkut paut dengan orang lain, sedangkan orang tersebut telah meninggal? Seperti ini, Abi telah belajar untuk belajar untuk melangsungkan pernikahan. Terima kasih. Pertama masalah taubat sangkut paut dengan manusia. Taubat sangkut paut dengan manusia salah sebuah rukun taubat istihlal. Istihlalnya kata terjemah bahasa Aceh menuntut halal atau dalam bahasa lain lakemah. Lakemah nya urang mentang udip. Nya urang hanali kawan meninggal pat lakemah. Nyan ada dua buah jawaban. Pertama ile kitanya hanali terbuka kesempatan lakemah. Man kunci ji kiban wate hanali kesempatan lakemah bak manusia berarti laki rahmat Allah yang lagai. Tasabah cara talaki rahmat Allah. Talaki ba Allah bah Allah yang nyelam bahasa tanya kan sentuh hati orang yang akan meninggalnya di akhirat intit berpumaah tanya. Yang cara pertama. Cara yang kedua you perlu amal. You perlu amal yang terkedi Allah gepu pilih bak orang akan meninggalnya ira kepu kacok tebusan dosa ro ke bak sipulan atau kacok amalan ji kero. Pu rencana nak cok kisas balasan karena dizalimi ro ke di dunia atau kacok amalan ji kero. Kira-kira bitin pilih cok amalan lain. Li cok amalan danya bermantan dengan kero tu. Maka pulai madan. Dengan sama dia sentuh ke. Baca sama dia benam jertuh ribe. Dikedi ketawar oleh Allah bak orangnya. Nya pu pilih ro. Pu pilih cok kisas atau pilih cok amalan yang jertuh ribe ke sama dia. Itim pilihnya. Legejuknya oleh Allah benar tinggal kero tu. Maka kena dia orang muflis kan, orang muflis orang rugo dia di akhirat. Amalan ngaknya le tapi orang akhirat karena kabeh kebalah gejuk ke gob dum yang tak zalimi otai dunia. Nah tinggal dah pulih katanya di akhirat. Maka sebaik ji yo golong meninggal orang yang bersangkutan lakemah. Sebab me lakemah hanjit lakemah bak wari. Bayi hutang je bak wari, lakemah menajit. Nya bayi hutang apa ka intikal ke hak wari harta katnya. Tanya dah sakiti sira orang si. Hanale kat yang akan meninggal je bak ni lakemah. Hanjut tabat tanya sakiti katnya ya hai kanane. Hanjut lakemah bak ni. Bak ro lakemah. Memyogaknya hanale akan meninggal, cara ji hangke perlu amal kebaikan. Talaki ba Allah nya mati tanya hanya mengharap rahmat Allah sebagai solusi ji. Lain nak cara. Ma'ina jaminan ana tu jaminan urusan hak prerogatif Allah ana tu jamin. Man dia tak berharap sebagai ba Allah ya Allah Nabi kezaliman long yang bubuk ketipulan nepu maah ya Allah dan Nabi ya Allah tipulan bitin maah. Nya lagai cara ji laki. Mai nak beralang iya giu beramal bila dikedi-gejuk kurangnya mentang tinggal ke katanya. Kira-kira beramal usahakan baik sering bermasalah ngurung ni lah dip. Baik yang jik ke menyakiti kau. Yang kedua adalah amalan bila Rajab. Tu? Pernikahan dalam bulan Rajab. Sebenarnya secara dalam agama dayo hana wate-wate tertentu untuk gad atau hana gad menikah. Cuma dalam pandangan-pandangan sebahagian ulama yang kalian bintang na yang pegah hana gad punya bulan pukenan ya bulan Syawal ada debat Nabi nak pernikah so bulan Syawal
nikah Fatimah. Kalau pegah dia Nabi. Dia tanya beda. Yang enggak ke pegah berhimpit. Himpitnya berarti ikut Naurul Raya, ikut Naurul Raya. Ikut Syawal, ikut Zulhijjah. Berarti yang paling enggak menikah Zulqa'dah. Yang letak versi. Tapi mio bak kamu ide himudi hana guna boleh nikah urang namdro. Boleh Rajab. Boleh kau ikut pina boleh mulut pina menikah. Boleh Rajab pina menikah. Pina versi-versi yang khusus termasuk mio versi ni Abu Bakungan yang paling enggak menikah boleh Zulqa'dah. Ana himpit. Guru tamsilan lagi tanya na rumah urang kauri belarak deh belarak no nya na payah pudik kafar. Na payah pudik dapu. Belarak deh na kauri kitan, belarak no na kauri urang kawin. Yang model hana payah pudik dapu. Hana payah pudik dapu ana di nyamban ke ibarat. Mau bebu Allah alam. Tapi selama dayo hana tayakini mandung orang kan Allah. Selama mi tayakini ada lagi yang pi merusak akidah hang bi percaya 100% atau benar. Hai tak tayang ke hiburan je tapi baik tayakini yang taksir. Ya tampi bang pegah nagat tertunda hana jadi. Jadi bulan Rajab dia terlangsungkan akad nikah nya yang metulis ditentukan pajan wate-wate khusus hana yang nak ubah kitab menyo tak ikut lagi yang praktek di Nabi Syawal. Maka Syawal le orang menikah. Mana ke sebagian ulama je Nabi orang yang tak luar biasa sempurna. Tanya haid tak sempurna dah dalam mana kat bulan Syawal. Nah ada tu masih le ke balik-balik. Nah ini bebutnya kiban tergantung bak roh tu. Lu rasa hana je ke pengaruhnya. Boleh Rajab dia menikah, Syakban dia menikah, naik Ramadan dia menikah. Juga bulan Ramadan itu nafsu yang kan bulan Ramadan dia perah nafsu. Nikah dalam bulan Ramadan. Mana pu perah nafsu bolehkan. Hadirin sidang pengajian yang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberkati acara kita. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.